Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kokonan mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan kelompok-kelompok yang terdiri dari Abdul Rozak, Aljanuari Akbar, Kokonanda, dan Rendra Saputra. Tugas kami itu berjudul starter pada mesin diesel, yang terdiri fokus atas dasar prinsip kerja starter, sirkulasi starter, komponen pada starter, dan fungsi pada komponen-komponen starter. Selanjutnya itu adalah prinsip kerja. Prinsip kerja starter adalah dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut nanti selanjutnya akan membuat mesin kendaraan dapat bergerak dan berjalan. Selain itu, sistem starter juga berfungsi sebagai penggerak awal, sehingga mesin kendaraan dapat memproses pembakaran di dalam ruang bakar. Berikut seperti apa yang kita lihat dalam gambar, itu dimulai dari baterai, kunci kontak, dan selanjutnya ke spring, lalu ke starter, dinamo starter, dengan parameter voltmeter di antara baterai dan starter sebagai parameter untuk kita bisa melihat. Selanjutnya adalah prinsip kerja umum dari starter. Prinsip kerja pertama itu mempunyai starter itu menerima daya listrik dari baterai kendaraan, di mana baterai kendaraan adalah sumber daya utama energi untuk memutar starter. Kedua, starter umumnya memiliki motor listrik kecil yang disebut motor starter. Motor starter ini biasanya menggunakan energi listrik dari baterai atau yang berarus DC untuk memutar roda gigi yang terhubung pada mesin. Selanjutnya itu memasukkan tenaga ke mesin. Motor starter akan menggerakkan roda gigi yang terhubung ke gigi mesin. Biasanya itu terdapat pada roda gigi mesin untuk memberikan putaran awal yang disebut starter gear. Selanjutnya itu keempat ada starter solenoid. Starter ini biasanya juga dilengkapi dengan solenoid starter yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik. Selanjutnya yang kelima adalah putaran mesin. Setelah daya listrik diteruskan ke motor starter dan starter gear berputar, gigi starter akan berinteraksi dengan gigi mesin yang akan memutar mesin. Selanjutnya melepaskan starter. Setelah mesin berputar sendiri, mekanisme dari starter akan mendeteksi putaran mesin yang cukup dan secara otomatis akan melepaskan gigi starter. Jadi gigi starter saat dia di-on-kan, dia terhubung. Setelah dia mendeteksi dengan sensornya bahwa mesin setelah berputar itu akan mundur sendiri untuk terpisah dari gearnya mobil, gearnya mesin. Selanjutnya itu kunci kontak. Setelah mesin menyala dengan baik, pengemudi itu biasanya melepaskan tombol starter atau memutar kunci kontak ke posisi yang benar untuk menjalankan mesin secara normal. Selanjutnya itu ada sirkulasi starter. Sirkulasi starter adalah sebuah proses yang memastikan bahwa starter pada mesin otomotif seperti kendaraan bermotor tidak
tidak beroperasi secara terus-menerus setelah mesin dihidupkan. Jadi prosesnya itu adalah penyalaan awal, starter gear, deteksi putaran mesin, pelepasan starter, pemutusan arus, dilanjutkan pengemudi, kendali pengemudi. Jadi pemutusan arus harus dilakukan agar dinamo starter tidak beroperasi lagi saat mobil sudah benar-benar hidup terjalan, karena jika itu terjadi akan menimbulkan trouble. Selanjutnya ada komponen dan fungsinya. Pertama itu adalah baterai tadi, yang berfungsi sebagai sumber energi listrik DC pada kendaraan untuk menghidupkan starter dan segala aksesoris tadi. Yang kedua itu ada kunci kontak, merupakan sistem dari penguncian di dalam mobil. Sistem ini terhubung pula dengan ignition switch. Dengan sambungan yang ada, kunci kontak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan listrik yang ada di rangkaian. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, kunci kontak memiliki beberapa tembaga ya, yang dibagi-bagi. Di situ ada 5, dimana fungsi 4 tembaga lainnya itu adalah untuk memberikan arus awal pada spare plug atau busi pijar, sehingga terjadi pemanasan, baru dilanjutkan pada putaran starter, sehingga pada saat starter diputar, keadaan ruang bakar sudah dalam keadaan panas. Selanjutnya adalah CDI. CDI itu merupakan salah satu komponen kecil yang ada di dalam mobil. Tugasnya itu untuk mengatur pengapian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan arus pengosongan muatan discharger current yang berasal dari kondensor. Selanjutnya itu ada coil. Coil itu berfungsi untuk mengubah arus listrik baterai menjadi arus listrik tinggi yang dibutuhkan untuk membuat busi membakar bahan bakarnya. Dari apa yang saya baca itu, coil itu mengubah arus listrik dari voltase 12 volt menjadi 25.000 volt, sehingga pembakaran atau pemanasan dalam ruang bakar itu menjadi maksimal. Selanjutnya adalah busi pijar. Fungsi glow plug atau busi pijar ini adalah meningkatkan suhu udara yang ada dalam ruang bakar agar proses pembakaran bisa dipercepat. Jadi dari coil tadi dihubungkan melalui kabel, itu disalurkan ke busi pijar terdahulu. Jadi busi pijar ini yang memberikan panas, mengubah energi listrik tadi menjadi energi panas di dalam ruang bakar. Selanjutnya ini adalah alur proses dari starter. Dimulai dari baterai, dilanjutkan ke kunci kontak, lalu ke coil yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ke rotor. Rotor itu salah satu pembagi arus untuk ke spare plug antara busi 1, 2, 3 atau 4 yang menggunakan mobil 4 silinder.
Selanjutnya ada ke kondensor. Yang kedua itu kondensor, di mana kondensor itu sebelum coil biasanya terdapat itu CDI. Jadi kondensor itu berguna untuk melanjutkan arus balik ya. Arus balik dari coil itu bisa langsung ke kabel yang terhubung ke rotor, sehingga arus dari coil ke busi pijar bisa meningkat lagi, ataupun dia bisa langsung ke CDI sebagai alat awal yang mengatur arus listrik itu, arus yang masuk ke coil, sehingga dapat diketahui, dapat terjalankan secara normal prosesnya sebagai CDI yang mengatur laju arus sesuai kebutuhan pada mesin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Lebih dan kurang, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.